Ketika dua negara bertetangga dipisahkan oleh laut, namun didekatkan oleh ketegangan. Tidak banyak yang tahu bahwa hubungan Indonesia dan Australia, dua negara besar yang hanya dipisahkan oleh Laut Timur, pernah berada di titik yang membuat para diplomat tidur dengan mata terbuka. Para jenderal menggenggam peta operasi, dan wartawan internasional bersiaga mencari tanda-tanda awal konflik regional. Di balik senyum diplomasi, ada cerita panjang tentang kecurigaan, operasi intelijen, manuver militer, hingga isu kemanusiaan yang membuat hubungan kedua negara ini naik turun seperti ombak besar di perairan selatan. Bagian satu, awal hubungan yang tidak pernah benar-benar tenang. Hubungan Indonesia-Australia sejak awal memang tidak pernah benar-benar stabil. Walau sering menampilkan foto berjabat tangan, kenyataannya ada periode panjang ketika kedua negara saling memandang dengan kecurigaan. Beberapa faktor pemicunya selalu sama: politik regional, keamanan perbatasan, dan kepentingan geopolitik di Asia Tenggara. Pertama, Australia dan ketakutan akan Indonesia Merah 1950–1965. Setelah Indonesia merdeka, Australia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan RI. Namun setelah itu, hubungan keduanya berubah drastis. Era Perang Dingin membuat Canberra memandang Indonesia sebagai ancaman potensial. Apalagi setelah Presiden Soekarno mulai condong ke Blok Timur, menggaungkan anti-imperialisme, dan menggugat posisi negara-negara barat di kawasan. Dokumen-dokumen arsip Australia menunjukkan bahwa mereka benar-benar cemas dengan tiga hal. Pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disebut sebagai yang terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Kampanye ganyang Malaysia yang membuat Australia khawatir akan ekspansi konflik ke region utara mereka. Retorika anti-barat Soekarno yang semakin keras. Ada memo intelijen Australia (SU) tahun 1964 yang menggambarkan kecemasan ini dengan sangat jelas. Jika Indonesia jatuh sepenuhnya ke tangan komunisme, Australia akan menjadi negara garis depan dalam reruntuhan dominasi barat di Asia. Kutipan dari arsip deklasifikasi National Archives of Australia. Di sisi lain, Indonesia memandang Australia sebagai kepanjangan tangan Amerika dan Inggris, sebuah persepsi yang membuat relasi semakin tegang. Kedua, konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963–1966, titik panas. Pertama, ketegangan paling serius pada masa ini terjadi saat Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Australia yang mendukung Malaysia otomatis dianggap menjadi bagian dari musuh. Fakta di lapangan, Australia mengirim pasukan darat ke Malaysia dan Borneo. Tentara Australia terlibat pertempuran langsung dengan infiltrasi pasukan Indonesia. Beberapa bentrokan senjata terjadi di perbatasan Kalimantan tanpa pernah diumumkan secara terbuka. Bagi Soekarno, kehadiran Australia di Malaysia adalah provokasi. Bagi Australia, mereka hanya sedang melindungi tetangga. Sejak titik itu, hubungan kedua negara berada di kondisi hampir perang, walau keduanya menahan diri untuk tidak meledak menjadi konflik terbuka. Ketiga, kejatuhan Soekarno dan munculnya Orde Baru. Hubungan membaik, tapi tidak 100% harmonis ketika Soeharto naik ke kekuasaan. Canberra menyambutnya dengan tangan terbuka. Australia melihat Soeharto sebagai pemimpin yang anti-komunis, pro-stabilitas kawasan, bisa diajak bekerja sama. Hubungan membaik namun tidak pernah lepas dari kecurigaan timbal balik. Australia tetap waspada karena Indonesia negara besar. Indonesia tetap curiga karena Australia sekutu dekat Amerika. Keempat, Timur-Timur, titik yang mengubah segalanya. Invasi Indonesia ke Timur-Timur pada tahun 1975 menjadi titik gelap lain dalam hubungan kedua negara. Banyak arsip Australia menunjukkan bahwa pemerintah Canberra awalnya diam-diam memahami alasan Indonesia, tapi tekanan publik berubah segalanya. Fakta penting, wartawan Australia seperti Greg Shackleton tewas dalam insiden Balibu. Aktivis Australia melancarkan kampanye anti-Indonesia besar-besaran selama bertahun-tahun. Parlemen Australia kerap mengkritik Indonesia. Dalam isu HAM, Indonesia menilai Australia terlalu ikut campur. Soeharto sebenarnya sangat tidak suka melihat Australia memanfaatkan isu Timur-Timur sebagai tekanan diplomatik. Di sisi lain, politisi Australia harus mengakomodasi tekanan rakyatnya yang marah. Setelah Timur-Timur memisahkan diri tahun 1999, hubungan kedua negara masuk ke fase baru yang jauh lebih panas. Kelima,
Krisis Timor Timur 1999 titik ledak terbesar. Jika ada satu peristiwa yang membuat hubungan Indonesia-Australia paling panas dalam sejarah modern, maka ini dia, ketika referendum Timor Timur dilaksanakan. Milisi pro-Indonesia bertempur dengan kelompok pro-kemerdekaan. Kerusuhan pecah di mana-mana. Australia kemudian memimpini NTRFET, pasukan internasional yang masuk ke Timur Timur. Ini membuat banyak tokoh militer Indonesia marah. Catatan dari jenderal-jenderal Indonesia menyebutkan bahwa masuknya pasukan Australia dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan nasional. Sebagian perwira bahkan sempat menyiapkan skenario jika terjadi bentrokan langsung. Hubungan militer kedua negara membeku selama beberapa bulan. Di jalanan Jakarta, demonstrasi besar terjadi. Bendera Australia dibakar di depan kedubes. Namun hubungan tidak bisa selamanya panas. Setelah beberapa tahun, kerjasama kembali dibangun walau bekas lukanya tidak pernah hilang sepenuhnya. Keenam, isu spionase skandal. Penyadapan 2009-2013 hubungan Indonesia-Australia kembali memanas besar setelah muncul dokumen bocoran Snowden yang mengungkap bahwa Badan Intelijen Australia menyadap telepon pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, bahkan termasuk ponsel istrinya, Ani Yudhoyono. Penyadapan dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi ERI lainnya. Indonesia bereaksi keras, Duta Besar Indonesia untuk Australia dipulangkan. Kerja sama intelijen dihentikan sementara. Kerja sama latihan militer dibekukan. Perdana Menteri Tony Abbott mencoba menenangkan dengan diplomasi. Tetapi justru terlontar kalimat-kalimat yang dianggap tidak sensitif oleh pemerintah Indonesia. Skandal ini menorehkan salah satu luka diplomatik terbesar dalam sejarah kedua negara. Ketujuh, kasus eksekusi Bali 9 2015. Ketegangan emosional ketika Indonesia mengeksekusi dua warga Australia Andrew Chan dan Miuran Sukumaran karena kasus narkoba. Gelombang reaksi keras muncul dari berbagai media dan aktivis Australia. Bahkan Perdana Menteri Australia kala itu mengancam, "Kami telah membantu Indonesia saat tsunami Aceh. Kami berharap Indonesia mempertimbangkan kembali eksekusi ini." Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia tersinggung dan menganggapnya sebagai bentuk pengungkit budi yang tidak pantas. Australia memanggil duta besarnya. Indonesia tetap menggelar eksekusi. Hubungan memanas lagi. Kedelapan, isu kapal imigran saat Australia mendorong kembali kapal ke perairan Indonesia pada era PM Tony Abbott dan kemudian Malcolm Turnbull. Australia menjalankan kebijakan Stop the Boats yang bertujuan mencegah kapal migran memasuki wilayah mereka. Masalahnya, beberapa kapal didorong kembali ke perairan Indonesia. Bahkan ada laporan bahwa pasukan Australia membayar penyelundup untuk membawa kapal ke Indonesia. Kapal patroli Australia beberapa kali masuk terlalu jauh ke wilayah Indonesia. TNI AL beberapa kali mengirim protes keras. Beberapa kapal perang Indonesia dikirim untuk memperkuat wilayah perbatasan. Hubungan kembali tegang. Bagian 2 ketegangan di era modern 2015 sampai 2024. Jika pada masa Orde Lama dan Orde Baru ketegangan Indonesia-Australia dipicu ideologi dan konflik regional, maka di era modern pemicunya jauh lebih kompleks: spionase, migrasi, terorisme, laut, teknologi, ekonomi, hingga geopolitik global. Dan justru di zaman ketika komunikasi semakin terbuka, ketegangan itu muncul semakin sering, semakin cepat, dan semakin sensitif. Pertama, setelah Bali 9, ketegangan tidak pernah benar-benar padam walaupun hubungan diplomatik Indonesia-Australia perlahan pulih setelah kasus eksekusi Bali 9. Kedua negara masih saling menilai satu sama lain dengan penuh kewaspadaan. Para analis hubungan internasional mencatat setidaknya 3 ketegangan sisa yang masih mengambang. 1. Trauma nasionalisme Australia terhadap Indonesia. Dalam berbagai survei opini publik di Australia, Indonesia sering muncul sebagai negara yang kurang stabil, negara dengan praktik HAM yang dipertanyakan, negara yang tidak bisa diprediksi. Dalam istilah media Australia, Indonesia sering menjadi headline dengan konteks negatif. Ini menciptakan persepsi buruk yang menular ke hubungan publik antar negara. 2. Persepsi Indonesia bahwa Australia suka ikut campur setiap kali politik dalam negeri Indonesia ramai. Beberapa media Australia sering mengomentari terlalu dalam, sehingga dianggap sebagai bentuk intervensi atau penilaian yang merendahkan Indonesia. Hal ini sering menyinggung sentimen nasionalisme di Indonesia. 3. Isu HAM dan hukuman mati. Australia berkali-kali meminta Indonesia menghapus hukuman mati. Indonesia menolak.
Ketegangan ini seperti bara yang tidak menjadi api, tapi terus panas. Kedua, krisis kapal imigran. Ketegangan di Laut Selatan. Kebijakan Australia yang terkenal keras terhadap pengungsi, Operation Southern Borders, menyebabkan konflik yang berulang dengan Indonesia. Fakta yang terjadi, kapal Angkatan Laut Australia berulang kali memasuki wilayah Indonesia tanpa izin saat menolak kapal migran. Beberapa penyelundup manusia mengaku menerima uang dari pejabat Australia agar membawa kapal kembali menuju Indonesia. Kapal pengungsi kerap ditahan, dinonaktifkan mesinnya, lalu didorong ke arah pantai Indonesia. Pemerintah Indonesia mengecam hal ini karena dianggap melanggar hukum internasional, mengalihkan beban ke Indonesia, merendahkan kedaulatan RI. Beberapa kali, kapal KRI disiagakan untuk mencegat kapal Australia. Ketegangan di laut hampir memicu insiden militer lebih dari sekali. Di sisi lain, Australia beralasan bahwa mereka hanya ingin melindungi perbatasan, mencegah perdagangan manusia, mengurangi korban tenggelam di laut. Tetapi tetap saja, insiden-insiden tersebut membuat hubungan kedua negara sulit untuk benar-benar tenang. Ketiga, isu pengungsi Papua. Ketegangan politik yang sangat sensitif. Salah satu isu paling panas antara Indonesia dan Australia adalah pengungsi Papua. Sejak tahun 2006, Australia beberapa kali memberikan suaka kepada orang-orang Papua yang mengaku mengalami pelanggaran HAM. Contoh paling terkenal, tahun 2006. 43 warga Papua tiba di Australia menggunakan perahu dan meminta suaka. Pemerintah Australia memberikan visi perlindungan. Indonesia marah besar, menganggap Australia mendukung gerakan separatis. Demo anti-Australia terjadi di beberapa kota Indonesia. Hubungan kedua negara membeku selama beberapa bulan. Sejak itu, setiap kali ada pengungsi Papua yang lolos ke Australia dan meminta suaka, ketegangan kembali muncul. Australia selalu membantah mendukung separatisme, namun Indonesia sulit percaya. Keempat, kasus buku, peta, dan konten anti-Indonesia di Australia. Beberapa insiden tampak kecil, namun berdampak besar. Buku geografi Australia yang menyebut Timur Timur diduduki secara ilegal oleh Indonesia. Insiden ini memicu protes keras RI. Peta Australia yang menampilkan Papua sebagai wilayah sengketa. Hal ini dianggap sebagai tindakan provokatif. Aktivis Australia yang terlibat dalam demonstrasi bendera bintang kejora. Setiap kali ini terjadi, media Indonesia langsung panas. Hubungan dua negara bertetangga ini sangat sensitif pada isu kedaulatan. Kelima, ketegangan militer. Latihan ditunda karena materi penghinaan. Pada tahun 2017, hubungan militer Indonesia-Australia mencapai titik tegang lagi. Seorang pelatih TNI menemukan materi pelatihan di pangkalan militer Australia yang dianggap menghina Pancasila, mendukung kemerdekaan Papua. TNI langsung menghentikan kerjasama militer. Pemerintah Australia panik dan meminta maaf. Walaupun kerjasama akhirnya dilanjutkan, insiden ini memperjelas bahwa ada ketidakpercayaan mendalam di antara militer kedua negara. Isu Papua tetap menjadi bom waktu, dan hubungan bisa meledak kapan saja hanya karena satu dokumen pelatihan. Keenam, ketegangan di Laut Timur. Pertarungan hak minyak dan gas di Laut Timur terdapat salah satu sumber daya alam paling penting di Asia Tenggara, terutama ladang gas Guaido Sunrise. Indonesia, Australia, dan Timor Leste memiliki kepentingan masing-masing. Fakta penting, Australia pernah memanfaatkan perjanjian batas maritim yang kontroversial dengan Timor Leste ketika negara itu masih sangat miskin. Ketika skandal penyadapan terhadap kabinet Timor Leste terbongkar, Indonesia ikut mempertanyakan moral politik luar negeri Australia. Indonesia sejak dulu khawatir bahwa Australia ingin memperluas klaim maritimnya. Beberapa negosiator Indonesia menggambarkan Australia sebagai negara yang keras kepala dalam urusan batas laut. Isu perbatasan maritim ini tidak pernah benar-benar selesai, dan kapanpun dapat memicu gesekan baru. Ketujuh, geopolitik baru, Amerika Serikat, China, dan posisi Indonesia-Australia dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan tidak hanya terjadi secara bilateral, tetapi juga karena permainan kekuatan global. Australia adalah sekutu utama Amerika Serikat. Indonesia tidak mau terjebak berpihak dan lebih memilih jadi kekuatan netral. Namun AUKUS Aliansi Pertahanan Australia, Inggris, dan Amerika mengubah semuanya. Apa yang membuat Indonesia marah atau cemas? Australia akan memiliki kapal selam nuklir. Indonesia khawatir ini memicu perlombaan senjata di kawasan. Ada kekhawatiran Australia akan menjadi
pangkalan militer AS di selatan. Menteri Luar Negeri Indonesia secara terbuka mengkritik KUKWS. Para pengamat hubungan internasional menilai Indonesia semakin melihat Australia sebagai instrumen kepentingan Amerika di Indo-Pasifik, sementara Australia menuduh Indonesia terlalu dekat dengan Tiongkok. Ini memperburuk kecurigaan. Kedelapan, ketegangan 2023-2024, isu penangkapan kapal nelayan dan insiden UAF dalam 2 tahun terakhir. Ketegangan baru muncul, insiden penangkapan kapal nelayan Indonesia di perairan Australia. Beberapa kapal diklaim melewati batas perairan, lalu disita. Nelayan Indonesia menyebut mereka hanya menangkap ikan di wilayah tradisional leluhur mereka. Indonesia menganggap Australia terlalu kasar. Australia menganggap Indonesia mengabaikan hukum perikanan. Dugaan UAF Australia masuk perbatasan udara Indonesia pada 2024. Beberapa laporan menunjukkan adanya objek mirip drone pengintai melintas dekat wilayah laut Indonesia-Australia. Militer Indonesia menyelidiki, dan isu semakin besar karena Australia tidak memberikan klarifikasi tegas. Media Indonesia memperbesar isu, nasionalisme publik kembali memanas. Walau tidak berkembang lebih jauh, kejadian ini cukup untuk menunjukkan bahwa ketegangan tidak pernah hilang. Kesembilan, ketegangan budaya. Ketika media memperburuk situasi, ketegangan antara Indonesia dan Australia sering tidak berasal dari pemerintah, tetapi dari media dan publik. Contohnya, komentar-komentar merendahkan Indonesia di media Australia misalnya menyebut Indonesia sebagai banana republik atau negara yang dipimpin elite korup. Komentar kasar netizen Indonesia setiap kali Australia mengkritik kebijakan di media sosial memperbesar sisi buruk hubungan dua negara. Padahal, dalam kenyataannya, Australia membutuhkan Indonesia sebagai mitra ekonomi dan keamanan kawasan. Indonesia membutuhkan Australia sebagai ekonomi besar dan sekutu strategis dalam Indo-Pasifik. Tapi persepsi publik membuat hubungan jadi sensitif, emosional, dan mudah meledak. Kesepuluh, hubungan cinta-benci. Analisis para pengamat internasional. Banyak pengamat menggambarkan hubungan Indonesia-Australia sebagai the love-hate neighbors of the Southern Hemisphere. Tetangga selatan yang hubungannya cinta-benci. Mengapa? Ketika kerja sama bagus, hubungan bisa sangat harmonis. Ketika ada satu isu kecil, bisa langsung menjadi krisis besar. Hubungan ini ibarat api kecil yang bisa menyala kapan saja, dan air dingin yang sewaktu-waktu bisa menenangkannya. Bagian 3, intelijen, kepentingan global, dan bayang-bayang perang dingin baru. Jika bagian 1 mengisahkan sejarah konflik dan bagian 2 membahas ketegangan politik era modern, maka bagian 3 ini menyentuh wilayah paling sensitif dalam hubungan Indonesia-Australia: spionase, intervensi kekuatan besar, perebutan pengaruh di Asia Tenggara, operasi-operasi rahasia, dan bagaimana semuanya membuat hubungan kedua negara tak pernah benar-benar damai. Inilah bab yang jarang disentuh secara terbuka oleh pemerintah manapun, tetapi disingkap oleh berbagai dokumen bocor, laporan investigasi, dan kesaksian di lapangan. Pertama, NSA, ASIS, dan penyadapan terhadap Indonesia, luka yang masih membekas pada tahun 2013. Dunia internasional diguncang oleh bocoran dokumen Edward Snowden. Dari banyak negara yang terungkap disadap, salah satu yang paling mencengangkan adalah Australia menyadap telepon Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Ibu Negara Ani Yudhoyono. ASIS, Australian Secret Intelligence Service, bekerja sama dengan NSA Amerika Serikat, menjalankan operasi penyadapan besar-besaran dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Fakta penting yang terungkap: 10 nomor telepon pejabat penting RI disadap. Penyadapan berlangsung selama bertahun-tahun. Tujuannya bukan hanya isu keamanan, tetapi politik dan diplomasi. Indonesia merasa dihina dan dikhianati sebagai tetangga dekat. Ketika kabar itu pecah, Indonesia mengambil langkah yang sangat tegas, memutus kerjasama militer, menghentikan pertukaran intelijen, dan memanggil pulang duta besar di Canberra. SBY menulis tweet marah yang mengguncang politik luar negeri Indonesia. Publik pun meledak dalam emosi anti-Australia. Mengapa penyadapan itu menjadi pukulan besar? Karena Indonesia selama ini menganggap Australia mitra, sekutu informal, negara yang secara geografis saling bergantung. Pengkhianatan intelijen seperti itu membuat hubungan runtuh dalam sekejap. Pemerintah Australia meminta maaf, tetapi selama berbulan-bulan hubungan dua negara membeku. Dan para analis percaya,
luka penyadapan itu belum pernah benar-benar sembuh. Kedua, operasi rahasia di Papua. Bayangan yang tidak hilang Papua selalu menjadi titik paling sensitif dalam hubungan kedua negara. Beberapa laporan investigasi menyebut bahwa aktivis pro-kemerdekaan Papua menerima dukungan moral dan logistik dari kelompok-kelompok di Australia. Beberapa LSM Australia memiliki jaringan di Papua yang bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Ada misi kemanusiaan yang diduga berfungsi ganda sebagai pengumpul informasi. Walaupun pemerintah Australia membantah terlibat dalam gerakan separatis, kecurigaan Indonesia sangat kuat. Salah satu laporan lembaga think tank Indonesia menyatakan, Australia mungkin tidak mendukung separatisme secara langsung, tetapi membiarkan ruang opini publik dan jaringan aktivis yang membuat isu Papua hidup di negara itu. Inilah salah satu alasan mengapa Indonesia sangat sensitif terhadap peta, buku pelajaran, film dokumenter, hingga komentar politisi Australia terkait Papua. Dalam diplomasi, persepsi sering lebih berbahaya daripada fakta, dan persepsi Indonesia terhadap Australia dalam isu Papua tidak pernah benar-benar positif. Ketiga, kerjasama militer, antara ketergantungan dan kecurigaan walaupun ketegangan kerap muncul. Ironisnya Indonesia dan Australia justru bekerja sama sangat erat dalam bidang militer. Latihan gabungan terbesar, Exercise Garuda Shield, Exercise Wirajaya, Exercise Casowari, namun kerja sama militer sering terganggu oleh insiden kecil. Tahun 2017, materi pelatihan yang dianggap menghina Pancasila membuat TNI menghentikan kerja sama seketika. Banyak perwira Indonesia percaya tindakan itu bukan kecelakaan, melainkan sikap arogansi, kurangnya rasa hormat, atau ketidakpekaan Australia terhadap ideologi Indonesia. Di sisi lain, beberapa perwira Australia menilai Indonesia terlalu sensitif. Rasa saling curiga ini sering disembunyikan di balik senyum diplomatik, tetapi dirasakan jelas oleh kedua militer. Keempat, kepentingan Amerika Serikat Australia. Sebagai perpanjangan tangan, ada fakta besar yang membuat hubungan Indonesia-Australia rumit. Australia adalah sekutu inti Amerika Serikat. Indonesia bukan. Setiap langkah Australia dalam isu geopolitik biasanya mengikuti kepentingan Washington, sementara Indonesia teguh pada prinsip politik bebas aktif. Akibatnya, Australia menganggap Indonesia kurang pro-Barat. Indonesia menganggap Australia kepanjangan tangan Amerika. Hal ini paling terlihat dalam isu Laut China Selatan, di mana Australia aktif menekan China. Indonesia memilih menjaga jarak dari konflik. Dari sudut pandang Indonesia, posisi Australia kadang terlalu agresif. Dari sudut pandang Australia, Indonesia kadang dianggap tidak berani. Inilah dinamika yang membuat hubungan dua negara jarang harmonis dalam jangka panjang. Kelima, bayang-bayang China rivalitas baru di selatan dalam 2 dekade terakhir. Kehadiran Tiongkok di Asia Tenggara meningkat drastis. Investasi raksasa, proyek infrastruktur, hingga kerja sama pertahanan membuat Beijing semakin dekat dengan Jakarta. Australia melihat ini dengan kecemasan besar. Dokumen strategi pertahanan Australia menyebut, kekuatan China yang meningkat adalah tantangan terbesar abad ini. Dalam dokumen itu juga tertulis bahwa negara-negara besar di Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan kunci penyeimbang. Artinya, Australia ingin Indonesia tidak terlalu dekat dengan China. Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan kedua pihak tanpa berpihak. Perbedaan prioritas ini membuat benturan kepentingan tak terhindarkan. Keenam, persaingan pengaruh di Laut Arafura dan Laut Timur. Walaupun sering tidak diberitakan, kawasan Laut Arafura dan Laut Timur adalah jalur strategis, kaya sumber daya ikan, dekat ladang gas dan minyak. Indonesia dan Australia sama-sama mengklaim hak penegakan hukum tertentu di wilayah tersebut. Akibatnya, kapal patroli Indonesia dan Australia sering berhadapan. Nelayan Indonesia sering ditangkap, kadang terjadi pengejaran berbahaya di laut. Hubungan kedua negara mereda, lalu panas lagi, lalu mereda, dan kembali panas. Seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Ketujuh, spionase teknologi, penyadapan berubah bentuk setelah skandal penyadapan 2013. Banyak orang mengira hubungan intelijen kedua negara membaik. Namun para analis meyakini bahwa penyadapan tidak berhenti, hanya berubah metode. Intelijen Australia kini menggunakan teknologi cyber lebih canggih. Aktivitas pemantauan beralih ke jaringan digital, satelit, dan drone.
Beberapa laporan menyebutkan adanya UAV yang melintasi wilayah udara dekat perbatasan Indonesia-Australia tahun ke-2024. Walaupun Australia menolak berkomentar, TNI melakukan penyelidikan internal. Hingga kini, isu tersebut masih misterius. Kedelapan, ketegangan ekonomi dari sapi hingga impor beras selain politik dan militer. Ketegangan sering muncul dalam hubungan ekonomi. 1. Kasus impor sapi Live Karo ketika Indonesia mengurangi impor sapi dari Australia. Canberra bereaksi keras karena ribuan lapangan kerja bergantung pada ekspor ternak. Ekonomi Australia Utara sangat terpukul. Australia menuduh Indonesia tidak stabil secara kebijakan. Sebaliknya, Indonesia menuduh Australia menganggap Indonesia pasar yang bisa ditekan. Kedua, isu impor beras dan produk agrikultura Australia ingin menjual lebih banyak produk pertanian ke Indonesia. Indonesia menolak karena ingin melindungi petani lokal. Hal-hal semacam ini tampak sepele, tetapi berulang kali memicu perdebatan panas. Kesembilan, ketegangan 2024, penolakan kunjungan kapal perang dan isu AUKUS pada 2024. Ketika beberapa kapal perang Australia ingin berlabuh untuk latihan bersama, Indonesia mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena publik Indonesia menolak AUKUS, kapal selam nuklir Australia dianggap ancaman, dan banyak akademisi Indonesia menilai Australia memperburuk ketegangan dengan China. Dalam beberapa acara publik, demonstran Indonesia membawa poster bertuliskan, "Tolak AUKUS, tidak ingin Australia jadi agen AS." Ini membuat hubungan diplomatik kembali memanas. Kesepuluh, analisis akhir bagian 3 mengapa hubungan ini tidak pernah stabil. Para peneliti hubungan internasional sering bertanya, mengapa hubungan Indonesia dan Australia selalu berbentuk gelombang naik turun? Jawabannya biasanya 3. 1. Perbedaan identitas nasional. Australia melihat dirinya bagian dari Barat. Indonesia melihat dirinya pemimpin Asia Tenggara. Kedua, perbedaan kepentingan strategis. Australia pro-AS, Indonesia netral. Ketiga, perbedaan persepsi publik. Media Australia sering meremehkan Indonesia. Media Indonesia sering memandang Australia sebagai ancaman. Itulah fondasi yang membuat hubungan kedua negara seperti api dan bensin. Satu percikan kecil bisa memicu ledakan. Satu kesalahan kecil bisa menjadi krisis diplomatik.